Halo Sobat Pelintas, saya Saputra Darmawan dari PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 8. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing terkait dengan modul fungsional. Di mana pada modul fungsional ini terdapat 4 materi. Yang pertama, Intermediate Human Capital Management. Yang kedua, Manajemen Keuangan. Yang ketiga, Manajemen Operasional. Dan yang terakhir, Operation Research. Pada Human Capital Value Triangle menggambarkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan SDM. Paradigma pengelolaan SDM semula hanya berfokus pada business impact atau outside in. Sekarang menjadi berfokus pada outcome, kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. David Ulrich menyatakan bahwa dalam prinsip dasar human capital, idealnya nilai bagi organisasi terkait apa yang dihasilkan, bukan sekedar apa yang dikerjakan. Human capital seharusnya berperan sebagai mitra, pionir, berorientasi pada masa depan, dan memimpin perubahan. Sementara kompetensi merupakan serangkaian keahlian, pengetahuan, dan atribut yang berhubungan terkait dengan attitude yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab jabatan manajer. Untuk melihat kompetensi seseorang, ada 3 poin. Yang pertama adalah skill, knowledge, dan attitude. Manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi. Manajemen kinerja juga merujuk pada proses pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Siklus dari manajemen kinerja, pertama perencanaan kinerja, kemudian pemantauan kinerja, selanjutnya penilaian dari kinerja, dan terakhir adalah penghargaan dan sanksi. Human Resource Information System atau HRIS ini berkaitan dengan manajemen SDM melalui sistem yang terpadu dan tersentralisasi. Fungsi utama dari Human Resource Information System ini untuk menyediakan informasi atau berbasis data yang up to date dengan dukungan jaringan internet sehingga mendukung pengambilan keputusan mengenai human capital yang tepat dan cepat. Materi selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan perusahaan secara umum terkait dengan 2 bagian, yaitu sisi aset dan sisi liabilitas ataupun ekuitas. Terkait dengan laporan keuangan, setiap pejabat perlu memahami kondisi keuangan sebagaimana informasi yang tercatat pada laporan keuangan. Nah, jenis dari laporan keuangan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan internal. Konsep dari modal kerja yang pertama adalah net working capital atau modal kerja bersih. Jadi antara aset lancar dan utang lancar. Kemudian gross working capital atau modal kerja kotor, atau yang bisa disebut juga jumlah keseluruhan dari aset lancar. Manajemen modal kerja yang efektif akan mendorong perusahaan mendapatkan hasil penjualan yang lebih baik. Time value of money, konsep dalam keuangan menyatakan bahwa nilai suatu satuan uang di masa kini akan berbeda nilainya di masa yang akan datang. Perbedaan ini terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan investasi dan memperoleh hasil dari investasi tersebut. Berbicara terkait dengan investasi, biasanya perusahaan melakukan investasi terhadap aset tetapnya, di mana aset tetapnya itu memiliki umur manfaat tertentu dan harus diperbarui dengan melakukan suatu investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif suatu perusahaan. Nah, dalam melakukan investasi perlu dilakukan suatu yang namanya analisis investasi. Dengan melakukan analisis investasi, kita menilai kelayakan ekonomi dari usulan investasi tersebut. Karena dari usulan tersebut, kita dapat mengestimasikan berapa arus kas yang masuk dan keluar yang terjadi bila investasi disetujui dan dilaksanakan. Berbicara manajemen operasional di dunia perkebunan, tidak terlepas dari 3 aspek penting. Yang pertama, manajemen tanaman, manajemen pabrik, manajemen pemasaran, di mana dari kebun menghasilkan bahan baku yang akan diolah oleh pabrik untuk menghasilkan produksi, kemudian dilakukan pemasaran untuk mendapatkan profit. Pada manajemen operasional, kita juga mengenal yang namanya sistem pemeliharaan, di mana sistem pemeliharaan ini bertujuan untuk mempertahankan kinerja dari suatu perangkat agar tetap optimum dalam menunjang kegiatan operasional. Kombinasi berbagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk menjaga suatu perangkat atau memperbaikinya sampai pada kondisi yang dapat diterima. Tindakan itu meliputi dari manajemen, keuangan, kemudian rekayasa. Proses yang berurutan dan berkesinambungan ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dalam artian melewati birokrasi secara disiplin. Operation Research atau riset operasi merupakan metode ilmiah untuk melakukan analisis dan memecahkan suatu masalah yang kompleks, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan manajemen. Riset operasi ini bertujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematis dan kuantitatif.